berjumpa lagi dengan Kak Loni dalam Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan semangat ya. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Loni mau anak-anak untuk duduk yang rapi, tidak jalan-jalan atau berlari, tidak makan, minum, dan tidak mengganggu teman atau saudara yang beribadah bersama-sama dengan anak-anak. Nah anak-anak, mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Dengan semangat kita mengangkat pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata, Kak Loni akan pimpin di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang masih kami rasakan sampai pada saat ini. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk bersekolah minggu, walaupun kami dari rumah kami masing-masing, sekolah minggu secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan sama-sama mendengar dan belajar cerita Alkitab di mana masa ketika umat Allah membuat kemah suci dan bagaimana mereka menyembah Allah dengan mereka memberikan persembahan, waktu mereka bahkan talenta yang mereka miliki. Nah, anak-anak, pada waktu itu Allah menyuruh Musa untuk mengatakan kepada orang-orang Israel untuk mereka membangun kemah suci. Ya, nah kemah suci ini biasanya dibilang oleh mereka adalah kediaman Allah. Kemah suci ini juga ternyata anak-anak akan ikut berpindah ketika umatnya berpindah tempat. Ya, jadi mereka akan membongkar dan nanti akan mereka pasang kembali di tempat perhentian mereka berikutnya. Nah, anak-anak, sebenarnya Allah bisa saja ya langsung berfirman dan kemah suci itu jadi. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang hebat dan Allah yang berkuasa. Namun, kenapa Allah tidak melakukan hal tersebut? Karena Allah memberikan kehormatan, Allah memberikan kesempatan untuk umatnya untuk menyembah Dia dengan membawa sesuatu yang mereka miliki kepadanya. Nah, anak-anak, akhirnya ketika Musa memberikan perintah, memberitahu kepada orang-orang itu untuk membawa pemberian mereka supaya kemah suci akan dibangun, akhirnya semua laki-laki dan perempuan dari segala penjuru, ya, dari segala penjuru perkemahan itu mengumpulkan barang-barang yang disuruh Musa untuk mereka kumpulkan. Mereka memberikan persembahan. Mereka terdorong hatinya untuk menaati dan mereka memberi dengan segenap hati. Ini hal yang sangat penting juga ya anak-anak. Ketika kita memberi,
Kita tidak boleh hanya setengah-setengah, tidak boleh dengan paksaan, tetapi dengan segenap hati. Nah, akhirnya mereka ada yang membawa kulit binatang, ada yang membawa kain, ada yang membawa tenun, ada yang membawa bulu kambing, kulit domba jantan, emas, ya, ada juga yang membawa kain biru, ungu dan juga kirmisi, rempah-rempah, minyak zaitun, kayu yang halus, ya, batu-batu yang sangat berharga serta barang-barang yang mereka miliki dan yang mereka perlukan pada waktu itu. Orang-orang itu membawa sesuai dengan kemampuan mereka, apa yang mereka miliki. Nah, anak-anak, tidak sedikit ya anak-anak pada waktu itu, tetapi banyak sekali sampai akhirnya Musa harus memberhentikan orang-orang itu. Karena apa? Karena sudah cukup, ya, sudah banyak sekali material atau alat dan bahan untuk mereka pakai dalam menyelesaikan pekerjaan membuat kemah suci ini. Nah, setelah semua material terkumpul atau alat dan bahan untuk membuat kemah suci ini terkumpul, akhirnya tiba waktunya untuk mereka membuat kemah suci. Nah, Musa memberitahu bahwa Allah telah memilih 2 orang untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan ini, yaitu Bezalel dan Aholiab, ya, untuk membantu Bezalel. Jadi Aholiab ini dikasih Tuhan juga untuk membantu Bezalel dalam mengerjakan kemah suci ini. Nah, tetapi anak-anak, walaupun Allah sudah memberikan kedua orang ini talenta, ya, untuk mengerjakan kemah suci ini, tentu mereka tidak dapat bekerja hanya berdua saja. Mereka membutuhkan pertolongan, sehingga orang-orang yang pada saat itu juga akan diajarkan apa yang akan mereka lakukan untuk membantu Bezalel dan Aholiab tersebut. Nah, akhirnya anak-anak, mereka membuat kemah suci ini. Allah memberikan banyak keahlian, banyak talenta kepada orang-orang ini untuk membuat kemah suci. Semuanya mereka kerjakan sesuai dengan keahlian mereka, ya. Mereka bekerja dengan sangat senang dan hati yang gembira. Karena apa? Karena mereka bisa memakai waktu mereka dan mereka bisa memakai tangan mereka dengan terampil untuk Tuhan, untuk membuat kemah suci. Akhirnya anak-anak, kemah suci itu pun selesai. Lalu Allah menunjukkan kepada umatnya betapa dia sangat senang sekali dengan kerelaan hati umatnya dan tangan mereka serta ketaatan mereka yang penuh dengan kasih kepada Tuhan. Dengan itu Allah berkata kepada mereka bahwa akan ada awan yang menutupi kemah dan kemuliaan Allah memenuhi kemah suci. Sehingga setiap kali bangsa Israel memandang kemah suci ini, mereka melihat awan kemuliaan dan mereka tahu bahwa Allah selalu beserta dengan mereka. Nah, anak-anak, dari cerita hari ini kita mau belajar apa anak-anak? Kita mau belajar untuk yang pertama, beribadah atau menyembah Allah bukan hanya ketika kita datang duduk saja terus berdoa, ya, di tempat beribadah. Itu tidak salah, itu benar sekali. Tetapi ketika kita memberikan waktu kita, ketika kita membawa persembahan kita, kita menggunakan talenta untuk memuliakan Allah, itu juga kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Itu juga kita datang untuk menyembah Allah. Contohnya seperti mungkin ada anak-anak yang bisa bernyanyi, ya. Kita menggunakan suara kita, talenta kita untuk bernyanyi untuk hal yang baik, untuk memuliakan Allah, itu adalah ibadah juga. Nah, ada juga contoh yang lain ketika anak-anak mungkin yang bertalenta untuk berolahraga seperti sepak bola, ya. Biasanya anak-anak laki-laki nih suka bermain bola. Ketika kita melakukannya dengan baik, ketika kita melakukannya untuk kemuliaan Allah, itu juga adalah ibadah, ya. Itu juga ada ibadah untuk Allah. Nah, dan yang kedua ini yang paling penting anak-anak. Kita memberi, ya, kita memberi persembahan ataupun waktu ataupun talenta kita
tidak setengah-setengah saja, tetapi kita memberikannya dengan segenap hati, dengan tidak ada paksaan. Jadi, marilah kita semangat untuk terus bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, ya, kita akan bersama-sama menyanyi kembali. Dengan semangat kita akan mengangkat pujian Rumah Tuhan. Kotor tak terawat, takkan ku biarkan ada yang merusak, karena rumah Tuhan, rumah doaku, ku jaga bersihnya seperti ku jaga hatiku. Rumah Tuhan, rumah doaku, ku jaga indahnya seperti ku jaga jiwaku. Bersihnya seperti ku jaga hatiku. Rumah Tuhan, rumah doaku, ku jaga indahnya seperti ku jaga jiwaku. Takkan ku biarkan kotor tak terawat, takkan ku biarkan ada yang merusak, karena rumah Tuhan, rumah doaku, ku jaga bersihnya seperti ku jaga hatiku. Rumah Tuhan, rumah doaku, ku jaga indahnya seperti ku jaga jiwaku. Ayat hafalan hari ini terambil dalam Mazmur 100 ayatnya yang keempat. Mazmur 100 ayatnya yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sekali lagi, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dalam Mazmur 100 ayatnya yang keempat. Mazmur 100 ayatnya yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, anak-anak, tugas sekolah minggu kita pada hari ini untuk kelas kecil kita akan mencari perbedaan, dan untuk kelas besar akan menulis ayat hafalan, dan yang kedua akan menulis doa atau komitmen kita untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, tugas hari ini kita untuk kelas kecil kita akan mencari perbedaan, untuk kelas besar kita akan menulis ayat hafalan, dan yang kedua menulis doa atau komitmen untuk melayani Tuhan. Tugas akan dikerjakan, kemudian difoto dan dikirim ke guru kelas masing-masing ya. Nah, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini, sekolah minggu kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang terus mengajarkan kami untuk selalu berpegang kepadamu, untuk selalu melayani-Mu, untuk selalu memberikan waktu kami, persembahan kami, bahkan talenta kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami sudah dengar firman-Mu ini ya Tuhan. Kami mau melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus tetap terus berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa di sekolah minggu selanjutnya. Dah.